Halo, Apa kabar? baik-baik Pak. Oh, Kita Bu masih nunggu Maureen. ya. Baik, Bu Maureen coach ya? Rise Higher Oh iya, Elevation. Coach apa? kenapa? Coach apa Bu Maureen? Oh, saya coach eating reorder tentang pola makan. Jadi Oh, mengelola pola mikir lewat pola makan. Karena yang paling gampang untuk kita kontrol adalah apa yang kita makan. saya dengar otak manusia itu ada dua, satu di brain, satu di gut. So tell me more, gimana caranya itu eh, makan dan pola pikir. Berhubungan dengan kebiasaan sih, kebiasaan. Kalau saya makannya super cepat, makan siang 10 menit, makan malam 5 menit, 10 menit, itu efeknya apa? Karena ada hubungan dengan hari ini punya materi, yaitu go slow with care. Kalau saya kelemahannya makannya super cepat, 5 menit, 10 menit, itu gimana Bu Maureen? Bu Yuli, Kalau halo, kita selamat bukan siang. masalah cepat atau enggaknya sih, tentang nutrisi apa yang dibutuhkan sama tubuh itu. Terus, so good. Saya dari Hmm. 20 tahun lalu udah berpikir untuk makan sehat. Jadi saya mikir kita mati itu banyak kasihannya karena kita salah pola makan. Tapi saya nggak pernah dengar, jarang dengar ada coach yang ngajarin nutrisi sehingga pola pikirnya jadi bagus. Hmm. Boleh nanti tanggal 10 saya ada buka High Nice to Know You. Nanti saya share di grup ya Oh, so good. linknya Boleh, Selasa malam. Hmm. Bu Morin, Selasa malam. Ya, ya, Thank you so ya, much loh. Bu Yuli, ya. selamat siang. Apa kabar? Oh, Bu Yuli masih ini. Oke, saya izin eh, videoin, videoin. Dan yang saya dapat, saya mulai buka dulu dengan chapter 3. Chapter 3 ini si Erin Rohner sebelumnya kalau kalian baca sebelum Hmm. bukunya Pop Up Family, beliau menulis satu buku yang namanya Go Slow. Saya lupa judulnya. Intinya dalam hidup itu harus oh ya ini dia, Chasing Slow. Dalam hidup itu harus jalan pelan. Apalagi kalau kita udah punya anak, udah punya suami, istri, jalan pelan. Ini menjadi kelemahan saya. Contohnya ya, makan super cepat. Saya suruh anak-anak super cepat makan. Kerjain PR cepat, cepat, cepat. Semuanya cepat, cepat. Ini saya nggak bisa move slow. Itu buruk. Tapi dalam beberapa hal saya bisa move slow. Contoh membaca buat anak. Saya bisa lakukan 2 jam, 2,5 jam move slow dengan mereka enak. Dan kalau ada waktunya ketika jalan-jalan di taman, ada waktu lebih panjang olahraga, saya bisa move slow. Ketika move slow terjadi, kita punya hormon itu lebih enak berpikirnya, kita lebih mengamati sekitar, mendengar kicauan burung, dan lebih bisa touch point dengan eh, tetangga, bisa ngobrol, berhenti sejenak, ngobrol di lift, bisa senyum, dan bisa ajak ngobrol, dan pintu lift sudah mau tertutup, kita tahan sedikit. Itulah inti dari chapter 3 ini. Itu yang saya dapat, move slowly with care. Kalau dari Bu Maureen, Iya, aku kemarin minggu lalu ya baca yang tentang chapter 3 ini. Sebenarnya ini saya eh, udah terapin sih ke anak-anak, Pak. Jadi untuk jam di waktu tidur ya, terus tentang dia juga, ini juga dia mengajarkan kita bahwa kita itu kasih sekolah anak harus yang based on the religion ya. Itu memang udah kita terapkan juga dari sejak awal anak-anak yang lahir itu kita udah kasih pemahaman bahwa oke kita harus go to the Christian school gitu. Ya, jadi ini sebenarnya kita udah jalanin sih. Cuma saya tertarik dengan kata-kata yang dia sebutkan bahwa uh, college is not academic learning, but making the right school connection. Nah, ini adalah belief dari suami saya sebenarnya, which is menurut saya, nanti di dalam dunia pekerjaan atau mereka ini mereka juga akan temuin gitu ya, menurut saya. Kalau kita di jalan Tuhan pasti mereka akan ditemukan dengan orang-orang tepat gitu. Tapi
Kalau menurut suami saya, no, still mereka harus di surrounding dengan lingkungan yang juga memang mendorong mereka untuk ke arah situ. Jadi, oke, it's apa membuka pikiran saya dan ketika saya baca ini, oh berarti ini benar ya, toh. Eh, Jadi suami saya punya beliefnya ini. suami, kita harus Mm-mm. mencari sekolah yang tepat sehingga di surroundingnya anak-anak kita itu ada orang-orang yang tepat yang support dia. Maksudnya begitu? Yes, mm-mm. Buat connection ke depannya, entah itu mereka started their own business gitu. Jadi mereka diketemukan dengan orang-orang yang tepat dan yang sepaham dan yang sejalan gitu. Ada Gitu tips sih. dan triknya nggak untuk teman-teman yang misalnya mau pilih nanti anaknya masuk SMP 1 atau SMA 1, bagaimana beliefnya suami Bu Maureen itu bisa dipraktekkan tepat guna untuk riset sekolah-sekolah sehingga surroundingnya itu benar-benar suportif dan positif. Yang pertama pasti agama ya. Kita kita base-nya itu. Terus yang kedua, eh, ya kita lihat mereka lebih ke arah mana nih? Sekolah ini apakah lebih ke akademik ataukah ke bukan ke non akademik? Kalau akademik pasti kita masukin ke penabur. Kebetulan saya juga lulusan alumni penabur gitu ya. Which is suami saya nggak terlalu suka gitu karena menurut mereka menurut dia tuh pikiran saya terlalu ini gitu. Eh, Bahwa kepintaran orang itu nggak cuma di akademik, padahal suami saya pinter secara akademik gitu ya kan. Jadi saya merasa, oh oke, berarti saya harus menyeimbangkan ini gitu. Jadi oke, pemahaman dia saya terima gitu ya. Eh, Makanya ya akhirnya pilihan saya beralih, oke, berarti yang gede Juli ini nanti masuk ke UPH College dan yang kecil akan masuk ke Dian Harapan buat berjunior high school ya. Baik, Kayak jadi gitu sih. salah satu contoh yaitu jangan cari sekolah yang hanya kejar akademik, yang PR, ujian, tugas, ranking, Yes. lomba. Mm-mm. I so agree with you. Mm-mm. 20 tahun ini, I punya prinsip sama seperti your husband, sangat-sangat pro. Karena kasih ruang waktu ke anak kita untuk tumbuhin emotional quotient, social intelligence, uh, yang di sini di buku ini dibilang self confidence, kasih long runway supaya mereka jadi berkembang, bertumbuh, menjadi semakin mature, itu lebih diperhitungkan di dunia bisnis dan di dunia kerjaan daripada hanya IQ. IQ itu ranking 4. Social intelligence, emotional intelligence, itu jauh lebih penting. I agree with you. Dari Bu Yuli, apa yang didapat dari bab 3 ini? Saya suka banget quotation yang ditulis, we weren't going for fast, we were going for far. Itu saya terus ingetin anak-anak saya yang, apalagi yang pertama, karena ya saya juga sama kayak Pak Edi, saya sukanya cepat, apa-apa cepat. Dari keluarga dulu, papa mama juga kan, kita nggak boleh lambat-lambat, jalan harus cepat, kalau nggak dimarahin, makan harus cepat, kalau nggak dimarahin, pokoknya semua harus cepat. Nah, tapi saya ketemu suami saya orang Jawa Tengah. Jadi dia super relax. Saya bilang kalau ada bom di depan kamu aja kamu nggak tahu kayaknya. Dia super relax, mungkin flekmatik juga ya karakteristiknya. Cuman saya bersyukur ya kita harus ngebalance ya. Jadi kalau ke airport saya harus yang like many hours ago gitu loh. Saya nggak suka mepet-mepet gitu loh. Jadi tapi ya saya bersyukurlah saya diingetin, saling mengingatkan ya saya sama suami untuk oke, slow down. Kalau jalan juga saya biasanya paling cepat di depan dia, bukan bareng-bareng. Jadi oke, that's not right. Ya diingetin lagi gitu loh. Kita nggak going for fast tapi going for far. Move slowly and mend things ya. Itu sih. Dan Baik, saya bersyukur sama satu lagi, this undeclared war by gadgets on childhood. We get to decide what to do if we want to and we must. Jadi saya juga udah talk to the principal of the school. Itu sekolah anak-anak sekolah kecil. Saya sangat setuju dengan Pak Edi dan Bu Marin. Dari dulu juga saya nggak look for big schools atau very academic schools. I mean, tergantung anak-anak juga kali ya.
Jadi yang ini yang anak-anak besar saya di sekolah yang kecil, mereka fokus on building portfolios untuk ke universitas gitu loh. Jadi saya udah talk to the principal bahwa ya I'm so glad ini anak-anak grade 7 lagi gadget detox for 1 month. Wow, dari sekolahnya? Hmm, dari sekolah. Tell me Dan more. saya bilang, Sekolah apa, ya, Bu saya Yuli? Francis School ya, Francis School. It's a Catholic school. It's a very small school. Dan saya bilang saya has been wanting to talk to him, teman. Belum ada waktu, tapi karena ada this gadget detox for 1 month, saya bilang saya sangat pro banget gitu loh. Dan saya harap grade 7 itu terus gadget detox sampai sampai selesai SMP gitu loh. Amin. SMA baru. Agree. Soalnya saya lihat positive things ya. Positive thing. Boleh kasih kita detailnya nggak? How you do that? How the students do that? Di sekolah, di rumah, di talk 1 bulannya Um, bentuknya seperti apa? Kalau di bentuknya, for example, jadi mereka itu cuman boleh untuk kerjain tugas dan kita orang tua itu harus pantau kalau di rumah. No game. Kalau movies, family together, movie time together, as a family boleh. No game, no social media, Instagram, Spotify pun tidak boleh. Mau main chess di online pun tidak boleh, harusnya board game. Dan HP semua kayaknya nggak boleh chat. Saya pokoknya no no any other types of gadget 9 o'clock 9 p.m. onwards gitu loh. Tapi sebelumnya kalau untuk hal-hal untuk sekolah atau apa ya boleh, tapi dengan pantauan orang tua dan kita harus stick. Nanti saya bisa kirimin sih. Kalau nggak salah ada di WhatsApp. Nanti saya coba cek. Di sekolah pun ya harus kumpulin ke guru gitu loh. Cuman untuk educational purposes aja, untuk PR, untuk research. Other than that, no. So Jadi dipakai itu no screen detox itu artinya bukan artinya nggak pakai itu sebagai tool. Itu boleh dan atas izin orang tua. That's so good. only Dan for tools, educational purposes. Jadi kalau mau nonton misalnya educational atau nonton news masih oke. Kalau berita. Tapi ya, other than that, enggak sih. ya, so good. We are going Jadi ya, far-nya dalam hal yang saya nangkep itu adalah bukan going slow, tapi going far itu artinya saya praktekkan nih. Ini kita homeschooling udah 6 tahun. Tahun ini kita hmm, go slow. Go slow itu artinya saya stopin dulu homeschooling dari Sunlight-nya. Tapi saya curated, hmm, saya ambil buku-buku dari Kinokuniya, dari Periplus, dan banyak sekali bacaannya. Jadi ketika hmm, kita mau homeschooling itu bukan kayak belajar, tapi kayak kita jalan-jalan dengar cerita. Ini dari Amazon, besok mungkin datang 12 buku cerita lagi. So I go hmm, slow. I very good at go slow dalam hal pembelajaran. Kenapa? Going far-nya dalam hal ini adalah mereka jadi belajar karakter-karakter bagus, mereka hmm, belajar emosional, karakter-karakternya gimana, kenapa dia balas dendam, kenapa si ini bisa mengampuni. Itu yang di mata saya going far. Daripada dari kecil, hmm, les STEM, les komputer, les robotik, les ini itu. Nah, itu hanya jangka pendek dapat, tapi untuk far-nya nanti ketika dia SMA, si murid itu kuliah, si murid itu nanti kuliah lagi, belum tentu bisa going far karena kalau mereka punya sosial emotional quotientnya kurang, self disiplin kurang, kepercayaan diri kurang, hmm, itu sayang. So I termasuk pro yang enggak, I termasuk pro yang very good kalau kita bisa cari lingkungan sekolah kecil tapi positif. Sekolah kecil itu penting. Sekolah besar itu not so necessary, itu akan support kita punya anak. Go back to you, Bu Maureen. Dapat apa lagi dari chapter 3? Kalian lakukan meditate enggak? Meditasi ke anak-anak, ke keluarga? Enggak. Oke. Bu Maureen? renungan enggak sih. Saya cuma doa malam ya bersama. Jam jam 7.30, jam 7 kalau saya ada jam coaching jam 7.15, saya biasa jam 7 udah mulai. Anak-anak pokoknya 7.30 udah off to bed. Jadi jam 8 ketika dedinya ngecek atau saya ngecek, mereka udah sleep.
gitu. Berarti itu doa sebelum tidurnya itu berapa lama? Hmm, kayaknya 10 menit ya, 5 sampai 10 menit sih Pak. Ya, Jadi tiap ya. orang harus ucapin doa gitu. Heeh, I gitu. think doa adalah going slow. Salah satu bentuk dari going slow. Doa, renungan, renungan, baca Bible. Bukan artinya itu nggak penting ya going slow. No, no, itu going slow yang sangat penting. Doa, baca Alkitab, renungan, worship together. That's beautiful. Saya share sedikit tentang meditate. Kita sebelum masuk ke belajar, biasa anak-anak kan sudah olahraga. Setelah olahraga makan siang, saya selalu sudah setahun lebih ini, sebelum mulai belajar, itu kita selalu meditate. Meditate-nya itu berapa lama? 10 menit. Tapi kalau saya lihat anak-anaknya masih nggak bisa diam, saya tambahin lagi 10 menit lagi. Jadi rata-rata kita sehari itu 10 menit, 15 menit, 20 menit. Dan saya pelajarin ketika kita lakukan ini, kita punya otak itu kayak ada dikasih rehat sebentar dari apa yang sudah kita konsumsi tadi pagi. Apa yang sudah itu selalu going down dan tentram. Tapi ini bukan artinya you lakukan pertama kalinya atau bulan pertama langsung beres ya, bukan. Ini karena saya udah lakukan tahunan. Jadi apapun momennya, problemnya, you do it aja 10 menit. Dia selalu gini. Always like this. Di 7 menit tiba-tiba hilang tanpa sadar hilang. Bukan artinya kita lupa, nanti ya muncul lagi tapi enak. Habis itu otak kita relax banget dan akhirnya ketika belajar jadi enak. What do you think, Bu Yuli? Ada tambahan praktek-praktek lagi atau challenge-nya untuk yang ada hubungan dengan chapter 3, going slow, misalnya jalan di taman, pokoknya whatever thing yang going slow, yang suamimu so good at that, bisa share nggak? Pak, yang untuk meditate itu maksudnya kayak gimana ya caranya? Oh, baik. Boleh I'm boleh glad you sharing. ask. I'm glad you ask. 3 tahun lalu saya pakai app Meditate dari Apple. Sangat tidak membantu. Don't you do that. Jangan jangan meditate pakai app. So, just close your eyes. Fokus di nafas. Terserah mau tarik 3 kali, berhenti 2 kali, lepas 3 kali, berhenti 2 kali, do that. Tapi itu sangat memberatkan Bu Yuli, karena you diatur. Jadi do santai saja, tapi fokus di nafas. Ketika you berpikir sesuatu, jangan diladenin, tapi biasanya nggak bisa, pasti diladenin. Dia berhenti di sini. Yang benar itu adalah ketika you fokus ke satu nafas, tiba-tiba you lupa fokus ke nafas karena monkey mind. Semua yang kita lagi pikirin tadi pagi atau yang akan datang itu pasti nemplok, nemplok, nemplok. Nah, kekuatannya adalah jangan ditangkap, jangan diberhentikan, tapi biarin dia lewat. Nanti tiba-tiba dia hilang dari kita punya pikiran. Nanti masuk lagi pikiran B. Pelan-pelan fokus ke nafas lagi. Nanti ini tanpa sadar dia hilang lagi. Nanti monkey mind ketiga masuk lagi. Itu terus menerus kayak gitu. Jadi istilahnya fokus ke nafas. Kedua, kalau nggak mau fokus ke nafas, nafasnya udah lebih tentram, atau kalau mau pilih, fokus ke telinga. Telinganya itu adalah dengarkan suasana sekeliling kita. Even kalau ini udah sering dilakukan, I can do that in the mall, di cafe. Saya bisa lakukan. Saya tinggal tutup mata, saya lakukan mindfulness. Jadi telinga kita disuruh untuk fokus mendengarkan suara AC, suara anak-anak ngomong, suara motor lewat, suara sapu, suara apa. Just do that. Ini sih yang biasa saya lakukan. Kalau dulu saya kadang fokus lagi, tapi ini lebih berat, cuman saya agak males. Dia suruh untuk screening dari atas kepala sampai bawah di screen. Apa rasanya kepalamu? Apakah agak berat karena ada problem atau lagi sedih? Nanti turun lagi. Jadi di assess kayak screening komputer di screen. Ini. Nanti bagian mata, apa yang dirasakan matamu? Nanti ke hidung, ke mulut, pelan-pelan sampai ke bawah kaki. Habis itu udah selesai. Tapi itu saya nggak lakukan. Yang biasa saya lakukan cuma 2 ini. Itu Bu Yuli.
Thank you untuk sharingnya. Coba nanti saya coba sama anak-anak. Tapi Ada kalau sekolah ketiduran gimana ya? ketiduran itu bukti Eh, bahwa otak Anda good. Hah? Kalau lagi meditasi begitu ketiduran gimana Itu ya? artinya otak Anda good. Kalau meditasi dia nggak kuat, dia mau terus kerja. Apalagi kayak Yuli kan mau cepat-cepat selesaikan sesuatu segala. Dia pengennya, ayo cepat selesai lah, mau kerjain yang lain. Itu justru not good. Tapi kalau ketika meditate ketiduran itu good. Oh, Biasanya itu bikin rileks, Bu, itu Yes. Yuli. Bikin rileks dan ketika kita dalam kondisi rileks itu kan kita turun ke dalam kondisi hmm. beta. Kita akan tidurnya lebih pulas sebenarnya. Masuk ke kondisi deep sleep sebenarnya. It is Jadi okay. jangan meditasi sebelum belajar dong. Kalau ketiduran, Kalau untuk kalau anak-anak itu. kayaknya beda. Lebih ringan kayaknya mereka. Oh, oke, oke. Thank you. Ada satu Daniel Pink bilang di bukunya When ya, tapi udah 15 tahun lalu ya. Beliau bilang 7 jam setelah kita bangun, misalnya kita bangun jam 7 nih, 7 tambah 7 kan 14, berarti jam 2 siang, bentar lagi nih. Itu dia bilang suruh tidur 20 menit. It's very good. Karena beliau research. When itu artinya kapan, the best thing untuk do something itu seperti itu. Jadi menurut saya manusia itu kalau bisa dapat riset di tengah hari 7 jam setelah bangun itu good. Jadi ketika mau lakukan meditate, coba aja hitung 7 jam setelah anak-anak bangun. Just do that. Nanti anak-anak tidur, bangunkan aja. Setelah dia tidur 20-30 menit bangunan. Tapi Daniel Pink bilang jangan tidur lebih dari 40 menit. Itu hasilnya kebalikannya. Maksudnya apa sih? Kalau kita berhasil tidur 20 menit, itu Edison lakukan, siapa? Mark Twain lakukan, orang paling pintar siapa? Einstein lakukan, tidur 20 menit gitu. Hasilnya kita kayak sehari dapat 2 hari baru. Waktu mereka bangun, itu sama efeknya seperti bangun tadi jam 7 pagi, jam 6 pagi. Itu efek risetnya. Bagus sekali. Dari Bu Yuli, ada apa yang mau di-challenge untuk dari chapter 3? Karena kita hanya bertiga, mungkin 30 menit kita bisa selesai. Apa challenge-nya? Belum kepikiran Belum, sih ya. saya coba ya. Di halaman 59 kalau kita buka di paling bawah itu ada selfie. Dia bilang challenge-nya gini. What do you want most for future generations? Saya ganti. What do you want most for your children? What do we want for our children? Peace, safety, community, love. Coba kita influence mereka dan praktekkan 1 minggu ini. Kalau dari saya mau belajar dari suami Bu Yuli. Apa sih namanya? Susah loh buat saya. Pelan-pelan, slow semuanya. Coba kasih mereka makan lebih lama lah, kasih mereka gerak lebih lama lah, dan sebagainya. Apa sih maksudnya? Slowness ya. Mungkin itu yang saya mau challenge diri saya. Mulai sehari dulu deh, jangan ngomong seminggu. Hmm. Dari Bu Maureen? Iya, kalau dulu kita memang polanya adalah cepet-cepet ya. Kalau enggak kan bangun tidur aja mesti cepet-cepet ya, supaya rezeki jangan sampai dipatok orang gitu kan ya kalau zaman kita dulu ya. Tapi berbeda dengan kebalikannya sekarang bahwa apa-apa itu harus slow gitu, harus dinikmati, di-enjoy. Nah, ini saya temukan sebenarnya di dalam pola suami saya ya sebenarnya. Jadi waktu saya pacaran juga saya udah lihat ini orang lelet sekali. Buat saya itu lelet ya, tapi ternyata enggak. Dia dia tuh enjoy, dia eh, menikmati, dia tuh enjoy the very last bite kata dia. Jadi kenapa harus buru-buru kata dia gitu. We still have time gitu. Jadi ya Kalian berdua sebenarnya suaminya orang Prancis ya dua-duanya. enggak sih. Kan dari Ya orang Jawa jadi itu Tengah, sih. orang Prancis kamu. Jadi Maureen. saya sih lebih ke cepet ya. Saya mau apa-apa cepet tet, 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 gitu. Kalau dia beda, dia tuh lebih suka. Jadi saya punya rem sebenarnya yang which is ya, saya juga syukur gitu loh. Ternyata waktu saya jadi coach IR ini, kita pun jalan itu pun olahraganya itu cuma jalan santai. Jalan santai itu ya santai, relax, berbicara dengan diri sendiri gitu loh. Jadi kalau di treadmill tuh speednya di 3.
Berarti kan bener-bener slow kan. Jadi berbicara sama kita, menikmati udara udara pagi, ngelihat kicauan burung ya. Which is menurut saya ya itu memang harus dinikmati ya. Itu tuh pem- pembelajaran sih Pak kalau buat saya. Saya coba Thank you. setelah kemarin ikut seminar ya di UOB Mhm. yang Rabu kemarin, pulangnya kan macet tuh 1,5 jam. Saya dari Lotte sampai ke Pluit. Saya coba deh makan di Po Baba yang Thailand. Pernah nggak? Yang Vietnam ya? Suka nggak? Pernah makan di Po Baba? Itu semua orang ngobrol kayak di Perancis. Mereka santai, ngobrol-ngobrol, santai. Nah, saya Hmm. coba ambil waktu, saya bite satu, saya coba baca 1 halaman. Habis itu saya baca 1 halaman. Yes, lebih enak. Ya, saya mau belajar itu sih. Dari Bu Yuli apa? Yang mau apa ada tambahan lagi untuk um, going slow-nya bersama keluarga, diri sendiri. Hmm, mungkin untuk lebih sabar ya kalau anak-anak lelet. Untuk apalagi untuk anak laki-laki saya ya yang kedua, dia kan aduh super slow in many things gitu loh. Jadi ya mungkin dia prosesnya different dan I should allow him to do that gitu loh. Untuk dia berproses dengan speednya dia ya. Itu sih. Dan Eh, gak co- komentar banyak. Contoh slow-nya di kalau anak saya makan dua tiga Hmm. tiganya 1 2 3 4 5 6 tahun kok gitu terus ya. Makan apalagi ya. Kalau contohnya Bu Yuli apa? Slow-nya dan kasih mereka spend waktu lebih panjang. Contohnya kalau misalnya untuk doa atau untuk doa atau even Bible memorization. Yang anak saya yang cowok itu yang kedua itu, waduh, lama banget untuk be able to memorize atau be able emang itu one of his weak point ya, memorization. Tapi kok adiknya, cicinya juga lebih cepat. Cuman ya untuk saya jangan terlalu banyak komentar dan lebih sabar ya. Mungkin dia perlu waktu untuk berproses ya. Ya, Untuk baik. doa pun, untuk dia take turn to pray, untuk dia say it out aja kadang takes much more time than all of us gitu loh. Ya itu sih. Untuk di sini salah dua contohnya untuk si siapa keluarga Erin Lochner itu adalah playing board games. Hmm. Karena nanti Jumat saya harus ngajar 8 mahasiswa dari CIT untuk game kelas berat ekonomi Barat. Itu jadi selama 2 minggu, 3 minggu ini saya dan keluarga belajar dan main board game itu long. Bisa sampai jam 11 malam, jam 12 malam, seminggu 3 kali. Itu we go slow. Jadi istri saya bilang, enak ya bisa kebersamaan main board game bersama-sama. Dan anak-anak pun enjoy, nggak 100% enjoy karena ada satu putri yang kesulitan untuk hang on selama 4 jam, 3 jam. Tapi itu build mereka punya kesabaran dan sebagainya. Jadi for me, 3 minggu ini when we play board game sangat-sangat excited. Kami juga udah beli 6 board game lagi yang baru untuk pelajarin. Kalau kalian boleh share 1 2 nggak 3 minggu ini bermain board gamenya gimana? Dan saya tadi dengar Yuli bilang bahwa Francis School-nya anjurin di rumah main board game. Sebelum saya tunjukin buku tentang Amazing Generation. Saya belum main board game, anak-anak udah sekolah udah sibuk. Jadi Eh, nggak jadi nggak. pulang Eh, udah sore. baik, Jadi belum sih. Waktu itu kita main board game-nya pas Desember pas holiday. baik, Yang kalau sekarang masih belum ya. baik. Kalau Bu Maureen, Sama Pak. Saya belum ya. terakhir di Desember kemarin. Desember ya. Oke. Karena ya karena di apa berapa minggu ini lagi padat banget anak-anak jadwalnya juga ya. Cuma kami pindahkan kemarin itu kami bikin acara badminton 2 jam Oh, di good. lapangan gitu. Jadi lebih ke sport sekarang. Jadi karena cuaca lagi keadaannya begini juga, jadi Ya. kita pikir-pikir, oke, bolehlah kita sport gitu. Ya. Maunya apa? Jadi kita lemparkan ke anak-anak gitu. Dan mereka bilang, boleh badminton nggak? Oke, Oh, badminton. Ya so kita good. sewa gitu. Gitu sih, lebih ke arah gitu. Baik. Thank you.
Nanti kalau kalian ready untuk board game, saya bisa sediain board game yang mainnya cuma 10-15 menit if you want. Sebelum kita berpisah, saya izinkan saya untuk kan saya 3 minggu yang lalu bilang Amazing Generation. Saya share ya, paling semenit saja. Isinya apa sih? Tadi pagi saya baru beli. Kalau buku fisiknya, saya sama anak-anak udah baca dari 2 minggu lalu. Dan kalau kita lihat di chapter 3 ini, si suaminya Erin sudah ajak ngomong ke putrinya yang umur 5 mengenai coba lihat sekeliling. Coba lihat gimana orang interaksi. Anaknya, daughternya kaget ketika di kolam dia lihat kok itu bebek nggak dikasih makan. Papa mama teleponan, anak-anak cranky, pegang HP, nonton, yelling, dan sebagainya. Dan ini serem banget ya. Dan nggak berhenti di sana, suaminya juga langsung ngomong dengan anaknya yang lebih kecil, yang baru umur 2 apa 3, mengenai handphone. Jadi, tidak ada terlalu younger untuk kita, atau kita kasih tahu teman-teman kita yang punya anaknya masih umur batita, untuk kasih tahu bahayanya handphone seperti yang sedang kita lakukan. Nah, saya unjukin karena hal itu sejak 2 minggu lalu buku ini karena sudah saya terima di di minggu kedua Januari, saya putuskan untuk jadikan kurikulum untuk apa namanya homeschooling. Jadi saya sama anak-anak saya bahas setiap hari 10 halaman, 8 sampai 10 halaman. Jadi ini buku kalau kalian lihat konsepnya itu adalah buku-bukunya si Ancient Generation-nya Jonathan Haidt, buku-bukunya Opt-out Family, buku-bukunya si ini yang ngarang ini itu sadur jadi ringan sehingga bacaannya pas untuk anak-anak SD, SMP, SMA. Kenapa? Karena dia banyak 50%-nya itu adalah um, komik. Nanti dia ada ya contohnya ini. Dia bisa ada komik-komiknya. Dan ini banyak kesaksian, kalau kita lihat boxnya ini, ada kesaksian orang beneran loh ini semua. Dari remaja dari umur 12 sampai umur 25, betapa mereka sangat-sangat menyesal. Sangat menyesal tentang kenapa waktu mereka muda, mereka memakai gadget. Dikasih tahu semua kejahatan dari uh, pet-petnya, apa namanya, iPad lah, Facebook lah, Meta lah, dan sebagainya. So this book is very good. Di mata saya, kalau anak SMP kita, anak SMA kita, bahkan anak-anaknya Bu Indri yang udah kuliah, yang udah umur 20, dikasih buku ini, bukan artinya dia terlambat. Aduh, udah lewat. Dulu dia udah main semua. Nggak bisa lah, stop, susah dikasih tahu. For me, kita harus try. Mungkin dia baca ini, dia masih kesempatan untuk do a detox. Barang 3 months, 6 months. Karena buku ini, tanpa kita ngomong pun, si anak itu bisa ngerti sendiri bahayanya. Luar biasa. Jadi, kalau Bu Yuli mau connectin saya dengan kepala sekolahnya Francis School, I will be so happy. Karena tahu saya bisa sharing di sana dengan parents di sana. Dan Bu Maureen, saya tunggu linknya yang nanti Selasa tanggal berapa? 10 kah? Ya, tanggal 10. Baik, I will wait for that. Baik. Uh, Itu buku apa? Pak? Buku apa? buku Yang Amazing tadi. Generation. Saya coba share sekali Oh, lagi ya. saya kayaknya Sudah punya? waktu itu enggak. Saya mau pesen tapi waktu itu masih belum datang ya. Baik. Sudah pesan di Amazon? Belum sama Bapak. Waktu itu pas The Talk in SPH, Oh, oh, kan waktu itu saya Bu ikut Yuli, talknya. Bu Yuli ada pesan Udah sama gitu, saya. kayaknya waktu itu siapa yang interested atau kayak gimana gitu. Iya, saya interested untuk buku Oh, ini gitu loh. baik-baik. Ya sudah, Apa transfer ke sudah saya ready? saja. Hari ini saya langsung kirim hari ini. Oh, udah ready ya. Udah ready. Saya ada Oke. beli lagi. Dan saya udah dapat itunya dari Amazing Generation punya website. Dan dia kasih banyak sekali, ada 3 PDF untuk
Bu Yuli sama anak-anaknya ketika baca bareng, dan di sana ada bahan diskusinya so deep, so beautiful. Saya kirim duluan Oh, PDF-nya. Nanti iya, saya iya. kabarin Bu Yuli ini harganya. Nanti saya minta alamat, saya kirimin. Oke, oke, thank you Pak. Dan Iya. saya juga udah share untuk nomor Bapak ke Oh, prinsipalnya anak-anak ya, yang French wow, School. Untuk siapa tahu bisa do parents talk kata apa gitu loh. Nanti wow. mereka will look into it, mereka bakal diskusi sih. Saya Thank you. bilang I get so much from the talk, saya bilang. Wow. Dan ya pas ini kan lagi masa-masa detox gadget, and lagi banyak topik tentang AI. It's very relevant gitu loh untuk awareness for the parents and the kids. Bu Yuli, thank you Hopefully so ya, much ya. saya kasih nomornya sih ke prinsipalnya. Hopefully they will consider it and Thank will you. contact Thank you. you so much, Bu Yuli. No So problem. appreciate it. Oke, kita doa sebentar yuk. Bapa kami yang bertata di surga, terima kasih untuk pertemuan ini. Walau hanya bertiga, tapi Tuhan tetap bisa pakai Bu Yuli, Bu Maureen untuk memberkati keluarga masing-masing, untuk memberkati teman-teman kami, sehingga kita akan menuju ke generasi yang lebih baik, generasi yang amazing, generasi alpha. Kami mau memberkati, melayani anak-anak kami mau juga memberkati anak-anak teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu nanti juga akan lebih banyak lagi yang hadir di minggu depan, sehingga kami bisa bahas chapter 4. Tuhan berkati keluarga Bu Maureen, keluarga Bu Yuli, keluarga Bu Indri, Bu Pauline, dan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nanti minggu depan saya rasa kita jangan 2 minggu ya, minggu depan kita langsung lagi masuk chapter 4 ya. Thank you ya Bu Yuli, Bu Maureen. Thank you Thank so Oke, you, much. thank you. Heidi. Thank Yeah. you. Bye. Bye-bye. Maureen. Yuk, bye. Bye.